aku pengen bahas dan sharing tentang tes pap smear. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu ya tes pap smear itu, tapi mungkin juga sebagian masih penasaran gitu, apa fungsi tes pap smear, terus prosesnya gimana aja sih. Jadi aku bakal sharing pengalaman aku selama aku melakukan tes pap smear ini. Nah, beberapa waktu yang lalu aku melakukan tes pap smear ini di salah satu rumah sakit yang ada di kotaku. Nah, pap smear ini sendiri sebenarnya adalah sebuah uji medis untuk mengetahui kondisi sel-sel yang ada di serviks kalian atau di leher rahim kalian. Fungsinya apa sih? Fungsinya sebenarnya adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya sel-sel abnormal yang memicu ke arah kanker serviks. Aja sih syarat-syarat untuk melakukan tes pap smear ini. Sebenarnya nggak ada syarat-syarat khusus yang gimana gitu ya, tapi kalian harus berumur 21 tahun ke atas, dan tes pap smear ini sebenarnya diperuntukkan untuk wanita yang aktif secara seksual. Mungkin bagi kalian yang masih bingung dan penasaran, boleh nggak sih melakukan tes pap smear tapi belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali? Menurutku sih boleh-boleh aja ya, karena kita tahu kanker serviks ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor gaya hidup, faktor keturunan, dan juga biasanya paparan dari obat-obatan ya. Nah, sekalian aku mau bahas tentang paparan dari obat-obatan. Nah, paparan obat-obatan ini apa gitu kan? Jadi paparan yang aku maksud ini dari obat dietilstilbestrol gitu, yang biasa dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi deh, aku nggak tahu ya masih ada atau tidaknya dietilstilbestrol ini. Tapi menurut artikel yang aku baca, dietilstilbestrol ini diresepkan untuk ibu hamil, diresepkan dokter untuk ibu hamil maksudnya. Jadi fungsinya apa? Dietilstilbestrol ini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko keguguran. Nah, tapi dietilstilbestrol ini bisa mengakibatkan bagi kalian beresiko untuk mengidap kanker gitu ya. Jadi Nah nanti guys, di samping ini aku sertakan di screenshot resiko apa saja. Kalian bisa baca lebih lanjut mengenai dietilstilbestrol ini. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Aku cuma mau sharing aja. Aku pengen buka wawasan kalian kalau kanker serviks itu nggak hanya bisa diidap oleh orang yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi kalian yang belum melakukan hubungan seksual pun bisa gitu, bisa beresiko ya, maksudnya bisa beresiko mengidap kanker serviks. Jadi kalian udah berniat untuk melakukan tes pap smear, terus kalian takut sakit gitu ya. Menurutku tes pap smear ini nggak sakit sama sekali, tapi lebih tepatnya ke kurang nyaman atau risih. Sekarang aku mau bahas tentang pap smear yang aku lakukan. Jadi pap smear yang aku lakukan ini adalah pap smear konvensional. Jadi ada dua yang ditawarin ke aku, yaitu pap smear konvensional atau pap smear liquid. Jadi bedanya di mana sih? Bedanya hanya di hasilnya. Jadi kalau konvensional mungkin hasilnya lebih bisa nggak akurat ya, tapi kalau kalian pilih yang liquid itu hasil tes pap smearnya lebih akurat katanya. Nah, prosesnya itu pertama ya, kalian harus daftarkan diri kalian dulu ke rumah sakit terdekat atau tempat yang menyediakan pap smear. Lalu yang kedua, kalian mungkin suruh rebahan, lalu dokternya melakukan yang namanya pap smear, tindakan pap smear ya. Nah, kalau menurutku sejauh ini pap smear itu nggak lama prosesnya, jadi cuma sebentar. 2 hari sebelum kalian melakukan tes pap smear, sebaiknya kalian menghindari yang pertama itu berhubungan seksual, yang kedua itu kalian menghindari mencuci bagian vagina menggunakan sabun atau krim apapun. Yang ketiga, sebaiknya kalian menghindari memasukkan obat-obatan atau menyemprot obat-obatan ke arah vagina kalian. Nah, kalau tes pap smear yang sudah selesai dilakukan, kalian hanya tinggal menunggu hasilnya kurang lebih 1 minggu. Ya, kalau kalian udah sampai di meja dokter,
baiknya kalian ceritakan secara rinci ada atau tidaknya gejala kayak gatel atau apapun. Kalian harus secara lebih detail. Hasilnya yang menentukan kalian bagaimana pengobatan selanjutnya. Kalau kalian berada di rentang umur 21 sampai 29, terus kalau hasilnya oke, biasanya kalian bisa mengulangi pap smear ini 3 tahun sekali. Tapi kalau kalian berumur 30 sampai 65, itu biasanya cukup 5 tahun atau 10 tahun sekali aja kalau hasilnya memang oke. Nah, penasaran tentang biayanya? Sebenarnya biayanya adalah relatif. Kalian bisa tanya dulu atau konsultasikan dulu ke rumah sakit yang akan kalian tuju nanti. Nah, di sini adalah biayaku yang aku keluarkan di satu proses pap smear itu sendiri. Sebenarnya tes pap smear ini kalau kita mau perhitungkan sih nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Biasanya rentang harganya itu dari 400 sampai 1 jutaan ya biasanya ya kalau untuk tindakan pap smear. Nah, kebetulan di tempatku sendiri ini, maksudnya di rumah sakit yang aku tuju ini, harganya kebetulan di rumah sakit yang aku tuju ini harga pap smearnya kurang lebih 900 ribuan ya, ditambah jasa dokternya, jasa konsultasi dokter. Nah, kalau kalian anggap ini mahal, iya ini mahal, tapi menurutku lebih baik kalian mengeluarkan uang segini untuk mendeteksi lebih awal. 100 ribu di sini ini sudah termasuk yang namanya tindakan pap smear, konsultasi dokter, biaya admin, biaya kartu, dan pada saat konsultasi atau pada saat tindakan pap smear dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda aneh atau ciri-ciri yang mengarah ke kanker serviks, biasanya kalian tidak diresepkan obat. Ini apa? Jadi 900 ribu yang aku bayarkan ini nggak termasuk obat-obatan. Guys, kalau kalian berinisiatif untuk melakukan tes pap smear, kalian bisa cari tahu info lebih lanjut di rumah sakit yang akan kalian tuju. Guys, nggak perlu takut sama omongan orang yang katanya tes pap smear ini hanya untuk wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi menurutku kalau kalian punya gejala yang aneh, gatel atau apapun itu di misi kalian boleh konsultasikan dulu ke dokter kalian untuk gimana tindakan selanjutnya. Sebaiknya kalian periksakan diri kalian sedari dini ya, karena apalagi kalau kalian merasa kalian memiliki resiko lebih besar atau kalian mempunyai riwayat keturunan pengidap kanker, kalian boleh periksakan diri kalian sedari dini. Guys, makasih. Aku rasa sharinganku cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian masih merasa gantung, aku bakal sertakan link artikel di description boxku ini. Kalian bisa baca tentang pap smear ini lebih lanjut ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya ke teman kalian yang membutuhkan. Thank you.